Nasib Shin Tae-yong jika kalah dari Arab Saudi. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar sangat panas bagi pelatih, tak terkecuali Shin Tae-yong. Dua pelatih sudah menjadi korbannya, yakni Graham Arnold dan Roberto Mancini. Setelah skuad Garuda kalah 0-4 dari Jepang pada 15 November lalu, desakan agar pelatih asal Korea Selatan itu mundur mulai menggema lewat tagar steward. Timnas Indonesia kini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Peluang untuk bisa melaju ke putaran keempat dengan cara finish di posisi ketiga atau keempat pun makin kecil. Apakah desakan STYOT itu sudah sekuat tekanan yang dialami Arnold dan Mancini? Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama GBK, Jakarta, dalam partai ke-6 Grup C, Selasa 19 November 2014 pukul 19 WIB. Shin Tae-yong dituntut mempersembahkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jika kalah dari Arab Saudi, teramat sulit memperjuangkan peluang itu. Bolasport.com menggelar jajak pendapat polling terhadap fans timnas Indonesia tentang apa yang harus dilakukan PSSI terhadap Shin Tae-yong jika kalah dari Arab Saudi. Polling pada 17-18 November tahun 2024 itu dilakukan melalui akun media sosial WhatsApp, Instagram, dan X. Mayoritas fans timnas Indonesia masih menghendaki Shin Tae-yong dipertahankan, meski ditekuk Arab Saudi. Melalui WhatsApp, 73% fans timnas Indonesia menghendaki Shin Tae-yong dipertahankan walau kalah dari Arab Saudi. Di platform Instagram dan X juga masih tinggi yang ingin bersama Shin Tae-yong, masing-masing 61 dan 67%. Kapan Olo Romani main? Untuk timnas Indonesia, proses naturalisasi Olo Romani sedang berlangsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah punya target kapan striker berusia 24 tahun itu bisa main membela timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, Olo saat ini dipersiapkan untuk memperkuat serangan timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret tahun 2025. Semua kan proses DPR, Pak Presiden itu sendiri ada surat menyurat yang harus kami selesaikan. Target main bulan Maret, kata Erick Thohir kepada pewarta saat ditemui di Stadion Madia. Olo Romani sebelumnya sudah muncul dalam sosial media Erick Thohir. Ia menjadi salah satu calon pemain keturunan selanjutnya yang akan berseragam timnas Indonesia. Dia bahkan sudah berada di Jakarta dan turut menyaksikan Indonesia dicukur Jepang di kandang sendiri dengan skor 0-4. Untuk itu, kehadiran Ole diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Jadi, kalau Ole benar-benar gabung di bulan Maret, ya mesin yang kalau kita lihat berulang-ulang, waktu itu kita melawan Irak, babak pertama sudah menekan, tidak bisa gol. Di babak kedua, kita kena ya missingnya salah satu di posisi striker ini, kata Ketum PSSI. Dan terima kasih, Ole walaupun dalam posisi timnas kita tertekan, dia masih punya komitmen, jadi merah putih juga. Dari Medan, mungkin anak Medan agak fikir juga, ujarnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini menempati dasar klasemen grup C ronde 3 dengan raihan 3 poin. Di puncak ada Jepang 13 poin, lalu Australia, Arab Saudi, China 6 poin, dan Bahrain 5 poin. Pada bulan Maret tahun 2025, harapan besar timnas Indonesia di pundak Ivar Jenner. Shin Tae-yong dapat tambahan amunisi saat timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Selasa 19 Oktober malam WIB. Pada laga itu, sang pelatih bisa memainkan Ivar Jenner untuk mengisi lini tengah. Indonesia bersua Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Bagi Indonesia, laga ini perlu untuk dimenangkan agar tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Berkaca pada dua lawan Jepang lalu, ada lubang besar di lini tengah. Kong Hai dan Nathan Chuaon acap kali berdiri sejajar dan itu membuat tercipta ruang antara bek tengah dan gelandang. Lubang itu mampu dieksploitasi Jepang dengan maksimal.
Daichi Kamada dan Takumi Minamino mampu mengkreasi peluang dengan memanfaatkan ruang kosong tersebut. Ivar Jenner punya karakter berbeda jika dibanding Nathan Chuaon. Ivar Jenner punya kemampuan bertahan lebih baik. Dia juga bisa menjaga kedalaman dan punya pemahaman ruang lebih baik dalam situasi tanpa bola. Ivar Jenner punya daya jelajah yang cukup bagus. Dia bisa mengisi area yang mungkin ditinggalkan Tom Haye pada proses transisi dari bertahan maupun menyerang. Selain itu, Ivar Jenner juga punya menit bermain lebih banyak dibanding Nathan Chuaon pada level klub. Faktor ini bisa sangat penting karena Ivar Jenner lebih terbiasa dihadapkan pada situasi di atas lapangan dan bisa mencari solusi saat mendapat masalah. Ivar Jenner merupakan pemain utama di klub Utrecht II yang bermain di Eerste Divisie. Hingga pekan ke-14, dia telah bermain pada 9 laga. Kevin Dix absen di sesi latihan Timnas Indonesia vs Saudi. Sesi latihan tim nasional Timnas Indonesia kembali berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 17 November 2024. Menariknya, tidak ada Kevin Dix dalam sesi latihan jelang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia tersebut. Menurut pemaparan manajer Timnas Indonesia, Sumarji, Kevin Dix absen karena masih dalam pemeriksaan terhadap cedera yang dialaminya saat membela Garuda melawan Jepang. Sumarji pun mengakui kondisi Kevin Dix tidak baik-baik saja, namun ia berharap cedera sang pemain tidak parah usai diperiksa. Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik walau kita lihat perkembangan Kevin Dix dari sisi cederanya belum bisa dikatakan baik, masih ada perbaikan. Ungkap Sumarji kepada awak media, Minggu 17 November 2024. Sumarji mengatakan, perkembangan pemulihan cedera Kevin Dix akan dipantau hingga besok. PSSI menunggu keputusan dari tim dokter. Akan kita lihat dari tim dokter hari ini, sampai besok, perkembangannya seperti apa, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Kevin Dix mengalami cedera dalam laga debut untuk Timnas Indonesia. Dia harus ditarik keluar lebih awal dalam pertandingan melawan Jepang, Jumat 15 November 2024 lalu. Dalam tayangan ulang, Kevin terlihat mendapatkan perawatan pada lutut kirinya. Disinyalir, pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera pada lutut kirinya itu.